Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Kalau semalam kita sudah merayakan ibadah perayaan Natal, pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui Zoom pagi hari ini. Biarlah kita semua yang ada di rumah dan bersama-sama Bapak Ibu yang di sini, kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Kita menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Haleluya. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Mana selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah begitu. Katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu, oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi sekali katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada pagi hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah bekerja bagi saudara dan saya. Sebab itu jangan sia-siakan waktu kita pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau rasakan Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Katakan, besar anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, oh besar Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar lagi sekali, besar anugerah-Mu. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Oh, besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih. Dengan hormat Bapak Robi berdoa. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
anugerahmu, besar anugerahmu, besar lagi sekali, besar anugerahmu Tuhan, besar anugerahmu. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, kalau anak-anak-Mu kami ini ada di rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah tibakan hamba-Mu di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Ruby. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau nyanyi satu pujian, Ku hidup bagimu. Karena kita tahu kalau kita hidup, hanya hidup bagi Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku masih hidup, hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, selama ku hidup, selama ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi sekali, Yesus kau kebenaranku. Yesus kau kebenaran, amin, yang selalu menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, kalau
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi sekali katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi sekali katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih salam kiri kanan, katakan selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita mau bersorak-sorai bagi kita. Saat ini ku datang lagi, kita tinggal tetap berdiri bersuka cita bersama Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Oh, padamu Tuhan junjungan hidupku. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku puji nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan, hari-hari ku lalui, hari-hari tak ku lalui bersama-Mu Tuhan. Amin. Oh, bersama-Mu Tuhan ku rasa bahagia. Oh, peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntun jalanku, tuntunlah jalan. Oh Yesus, Yesus, Kaulah segala. Lagi sekali katakan, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Amin. Haleluya. Padamu Tuhan, padamu Tuhan junjungan hidup. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku puji nama-Mu Yesus, Yesus. Kau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hari-hari, hari-hari tak ku lalui. Bersama siapa? Amin. Bersama Tuhan. Kita rasa bahagia hari ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Allah Roh Kudus bekerja bagi saudara dan saya. Sebab itu jangan sia-siakan waktu pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Dia. Haleluya. Amin. Katakan haleluya, haleluya. Oh, sorakona. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Katakan haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Amin. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari semua,
tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidup. Tanggalkan bebanmu, amin. Yang merintangimu dalam pujian, semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia dalam nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semua dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Lagi sekali, satukanlah roh kami Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Oh, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, segala bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita, haleluya. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa. Lagi semua bangsa-bangsa, semua bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satu saat semua akan berlutut mengaku bahwa Dia adalah Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Armilan, kemudian dilanjuti oleh Ibu Nelce. Silakan, waktu dan tempat. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan kemurahan Tuhan. Jadi kemarin kita baru melaksanakan perayaan Natal. Mungkin saudara lihat ya, yang lead itu Aldo, anak saya. Saya filler, saudara. Saya putuskan saya filler itu di meeting sebelum kita Natal di belakang. Saya bilang Pak Luki, saya filler aja. Komposisinya berubah, Gabriel main bass. Mungkin saat itu meeting Pak Luki juga nggak tahu ya apa yang terjadi pada saya. Saya mau sampaikan satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi ibadah minggu lalu Pak Luki, hari Minggu, hari Jumatnya itu saya lagi di rumah jam 9 malam, saya lagi lihat TV. Mendadak kuping saya sebelah kiri itu gak bisa dengar. Totally budek,
Gak bisa dengar sama sekali. Saya mau bilang saudara itu gak enak, luar biasa gak enak saudara. Kita jadi kayak kehilangan keseimbangan juga. Apapun yang kita mau bikin tuh jadi kacau. Saya menyiapkan untuk ibadah hari Minggu, saya siapkan lagu, itu moodnya gak ada sama sekali. Aduh gimana ya. Lantas Aldo telepon hari Sabtu, ngobrol. Akhirnya saya putusin sama Aldo, Papa filler aja. Tanpa cerita sama Aldo masalahnya apa. Yang tahu masalah ini hanya Susi, istri. Jadi singkat cerita saudara, saya main hari Minggu itu, benar-benar saya gak mood saudara. Biasanya saya suka cita ya bisa denger walaupun berisik suara drumnya Anton sebelah kiri itu. Tapi ini benar-benar gak kedengeran. Aduh gimana. Dan minggu lalu itu perjamuan kudus saudara. Saya mempunyai satu kebiasaan setiap mau menyambut perjamuan kudus. Sebelum saya sambut, saya datang pribadi ke Tuhan, saya minta ampun. Kesalahan saya, dosa-dosa saya. Supaya tubuh darah Yesus yang akan kita sambut itu tidak menjadi kutuk untuk kita. Tapi boleh menjadi keberkatan, boleh menjadi membawa kesembuhan. Pada saat saya doa sendiri di belakang itu, saya pegang kuping saya saudara. Tuhan jamah kuping saya, tubuh darahmu yang akan saya sambut. Oke, kita selesai perjamuan kudus, tidak ada aja sesuatu saudara. Saya masih budak aja nih. Sampai pas sudah meninggalkan tempat ini, saya lagi jalan, tahu-tahu baru lewat lampu merah. Saya ngomong sama Susi, kuping saya sudah bisa mendengar. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan baik. Kelihatannya simple things ya, hal yang sederhana. Tetapi buat saya saudara ya, seorang musisi yang saya mengandalkan kuping saya luar biasa, itu sangat-sangat berharga. Tuhan mau tunjukkan kita betapa sulitnya kita dibikin budak sebelah itu. Luar biasa saudara. Jangan sampai ini terjadi di antara kita semua. Puji Tuhan, Tuhan sudah jamah. Dan saya mau sampaikan kebaikan Tuhan di dalam pengucapan syukur. Saya mau memuji Tuhan. Pujian ini judulnya ini, tema Natal kita. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Saudara, nama Yesus itu nama yang luar biasa, yang Allah sudah berikan bagi kita semua. Di mana di dalam nama itu ada keselamatan untuk kita semua. Amin saudara. Kalau saudara ada yang tahu lagu ini, yuk nyanyikan bersama saya. His name is wonderful.
His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the great shepherd. He is the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Dia adalah Tuhan saya dan Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus berkati. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan Yesus yang begitu baik dan luar biasa. Tuhan kita. Dan juga Ibu Gembala yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, bantuan, supportnya. Perwakilan Gembala, semua jemaat di sini nggak bisa saya sebut satu persatu. Sangat mendukung dan mengasihi suami saya. 2016 divonis kanker. Tapi bukan kanker itu yang membawa dia pulang. Itu sembuh. Karena dokter Penang bilang luar biasa. Biasanya katanya sudah menyebar sampai ke tulang-tulang. Ini enggak. CT scan terakhir semuanya bagus. Jantung, ginjal. Cuma paru-paru yang akibat COVID. Long COVID. Biasanya suami saya itu paling tidak suka ke rumah sakit. Kalau tidak terpaksa. Hari itu dia yang minta. Hari tanggal 1. Hari Kamis. 30 ya. Saya bilang anak-anak gerak cepat. Langsung bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu di ronsen lagi, ternyata paru-parunya sudah infeksi. Sudah banyak kabut. Dan waktu itu rencana akan ditaruh di HCU. Tapi karena di situ tidak ada, di Mayapada ya, di situ tidak ada waktu suami saya mau berangkat itu, dia bilang saya mau pakai BPJS. Selama ini dia tidak pernah mau pakai BPJS. Bukan tidak mau, belum pernah pakai BPJS. Saya mau pakai BPJS. Di Mayapada ternyata BPJS bukan tidak ada, tapi penyakit yang berat tidak bisa. Dan kebetulan di situ juga full, HCO-nya full. Tadinya anak saya udah nekat, enggak apa-apa dia bilang. Temannya sudah titip kartu kredit, Bel pakai aja. Kalau emergensi pakai aja. Tapi ternyata di situ enggak bisa. Sudah cari rumah sakit kemana-mana, dapatnya di Hermina Ciputat. Nah hari itu kita bawa, sebelum itu, hari itu saya bawa ke Hermina sebelum pagi. Saya duduk
di samping. Habis itu dia ngomong, siap-siap ya, saya mau dijemput sama Tuhan Yesus. Saya sempat pukul tangan, saya bilang enggak, saya belum siap ditinggal. Terus terang saya belum siap ditinggal. Tak harus siap, saya siap. Karena yang jemput saya Tuhan Yesus. Saya mau bilang apa? Pemilik surga, pemilik kehidupan kita, itu yang jemput. Saya pergi sama anak-anak. Iya emang papi udah ngomong begitu. Ternyata dia udah pesan anak-anak, dia bilang mami ya. Tapi hari itu dia ngomong. Ternyata hari itu juga. Waktu di Hermina itu sudah dapat ruangan. Terima kasih buat semuanya ya. Dan terus mendukung. Pas dapat ruangan, beberapa jam di ruangan. Memang Tuhan atur sedemikian rupa. Agar tidak selesai di UGD. Selesai di ruangan. Di ruangan tuh. Puji Tuhan dari awal saya sama anak-anak ada di situ. Cuma sempat anak saya yang kedua itu, yang ketiga pulang ke rumah. Tapi dia bisa juga, sempat kami ada di situ, Sebastian semua. Dokter untuk menyatakan sudah selesai. Dia bukan tarik napas, kesakitan enggak. Selama dia sakit dia tidak pernah mengeluh. Selama dia sakit tidak pernah keluar kata-kata untuk mengeluh. Cuma bahasanya dia haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Sampai orang datang ke rumah, Bapak gak sakit. Memang saya tidak sakit dia bilang. Hari itu juga pas mau diambil Tuhan, haleluya puji Tuhan. Menyatakan dia selesai, dokter print memang sudah selesai. Yang saya sangat bersyukur yang jemput Tuhan Yesus. Bukan malaikat. Tuhan Yesus yang jemput. Itu yang membuat saya bersyukur. Karena selama ini dia juga pelayan sangat-sangat murni. Tidak punya motivasi untuk cari materi. Kemarin saya bilang sama anak-anak SAC, Ruben sempat perkenalkan saya sama anak-anak SAC. Saya bilang, Om, pelayanan itu sangat murni. Kalian mau jadi hamba Tuhan, layani Tuhan. Layani jiwa-jiwa, bukan cari materi. Kalau cari materi jangan jadi hamba Tuhan. Dari hidupnya sampai selesainya, Tuhan sediakan semuanya. Di rumah duka, tidak henti-hentinya orang kirim makanan. Saya juga bingung dari mana itu makanan. Terima kasih juga buat Ibu Yuli hari pertama. Ibu Yuli sampai turun langsung melayani. Sangat luar biasa, yang tidak bisa saya balas. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang balas semuanya. Sampai ke penguburan, semuanya dilancarkan oleh Tuhan dan semua ketutup. Yang saya bingung itu tidak henti-hentinya orang kirim makanan. Baik itu snack, kue, roti, minuman. Dan makanan habis-habis. Sangat bersyukur. Yang saya pikir iya ya katanya. Memang pelayanannya sangat murni. Pelayanan ke pedalaman. Bangun gereja yang orang dia tidak pernah saksikan itu. Udah puluhan gereja dia bangun. Orang titip uang. Dia langsung ke pedalaman. Bawa uang pembangunan. Itu orang tidak tahu. 1 sen pun dia tidak ambil. Saya sangat bersyukur dan bangga. Suami sebagai hamba Tuhan. Mengakhiri hidupnya. Dengan baik. Dan menjadi kesaksian. Di rumah duka pun dia menjadi kesaksian. Sampai ada yang bilang. Pengurus di situ Pak. Dia bertanya anak rohani saya.
Baru kali ini saya melayani rumah duka yang membuat saya tenang, damai. Dan bukan seperti rumah duka, rumah pesta. Bukan cuma satu orang yang ngomong, beberapa orang yang ngomong. Rasanya gak mau pulang. Anak saya hari kedua dia bikin konser kecil. Akan puji-pujian penyembahan. Saya bersyukur juga punya anak. Mereka bukan saja butuh hiburan, tapi mereka menghibur juga yang datang. Saya sangat bersyukur sama Tuhan dan sekali lagi terima kasih buat jemaat semuanya, keluarga saya di sini, Ibu Gembala yang tidak henti-hentinya, dan juga Pendeta Revi Awoda tuh sempat hari dipanggil Tuhan, sempatkan diri untuk datang, sempat ketemu. Terima kasih buat semuanya. Pendeta Nemo juga hari Minggu itu sempat doakan. Yang saya pikir sekarang juga, minggu ketiga Ibu Gembala suruh doa berkat. Ibu, Bapak udah seger ya Bu? Iya, saya bilang puji Tuhan. Ternyata itu hari terakhir untuk doa tutup berkat dan mendoakan anak-anak. Kalau saya pikir sekarang, dia paksa naik di mimbar. Dia tidak disuruh, Ibu Gembala bilang di bawah aja. Dia paksa untuk naik ke mimbar. Itu maunya dia. Untuk mengakhiri hidupnya dengan baik. Seminggu sebelumnya pun dia masih melayani di kantor. Ada kantor yang dia buka persekutuan. Seminggu sebelumnya pulang dia bilang, herannya hari ini saya bisa ngomong lama katanya. Puji Tuhan, ternyata itu yang terakhir. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Saya tidak bisa balas semuanya. Saya tidak bisa berkata-kata yang lebih banyak. Saya bisa bersyukur. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Tuhan Yesus yang jemput suami saya. Bukan yang lain. Tuhan Yesus langsung. Pemilik surga dan pemilik kehidupan kita. Biarlah hidup kita. Kita jaga. Sampai akhir hidup kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Biarlah hidup kita. Sampai ada yang bilang, pulang. Dia bilang maminya, Mami, saya pingin seperti Om Hendrik, saya mau pulang, dijemput Tuhan Yesus. Itu semua kesaksian, masih banyak kesaksian. Tapi karena waktu, terima kasih sekali lagi, tidak bisa saya berkata-kata. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Luar biasa kesaksian yang kita dengar dari kedua saudara kita. Pak Armilan juga bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Bu Nelce juga demikian. Tapi percayalah Bu Nelce, meskipun Pak Hendrik tidak ada secara fisik, tapi ada di hati kita dan di hati Bu Nelce. Amin. Bahkan Roh Kudus senantiasa mendampingi Bu Nelce. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu karya terbesar. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita kagum akan karyanya Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh ajak untuk dimengerti dari segala yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Dia Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Biarlah ini menjadi pengakuan saudara dan saya pagi hari ini, bahwa
bahwa Dia Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan di luar dari pikiran kita. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan pagi hari ini. Kita serahkan hati kita bagi Dia. Kita mau Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya bagi saudara dan saya. Ketika kita pulang, kita membawa kemenangan daripada Tuhan. Kita membawa mujizat, kesembuhan, dan segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Haleluya. Dia lebih indah dari semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Mari kita sama bangkit-bangkit berdiri. Akan Engkau. Oh, ku kagum. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lagi sekali katakan, ku kagum Engkau Tuhan. Kami kagum padamu Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau buka. Lagi sekali, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Yang terhormat Bapak Alfred berdoa untuk firman Tuhan. Ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Yesus Engkau. Yesus Engkau bukan. Lagi sekali, Yesus Engkau yang ku kagumi. Yesus Engkau bukan bumi. Haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami telah berkumpul untuk memuji, mendengarkan kesaksian-Mu yang begitu hebat pada hari ini Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menerima firman-Mu sebagai jalan kami pada menjelang akhir tahun ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan mimbar ini kepada Bapak Yonatan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati kembali persekutuan di dalam kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan juga firman Tuhan yang sebentar akan kita terima. Dua kesaksian yang saya sangat diberkati juga. Kalau Pak Armilan tadi bicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan lewat mujizat kesembuhan. Tetapi Ibu Noce, Ibu Hendrik Kau, kemenangan di dalam pertandingan iman. Dua hal yang sangat jelas sekali betapa bersyukurnya kita menjadi umat Tuhan. Karena dalam situasi apapun, baik di dalam kita menerima kesembuhan ataupun di dalam keadaan kita mungkin kehilangan seseorang, Tuhan kita tetap Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kita. Dengan tema yang masih sama, Allah yang perkasa. Terima kasih kepada Ibu Gembala, saya kembali boleh dipercayakan berbagi berkat firman Tuhan pagi hari ini. Dan di dalam ayat yang sudah dan pastinya akan sering kita baca, di dalam Yesaya 9 ayat 5, mari kita akan baca kembali bersama-sama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa, yang sering kali di dalam salinan aslinya digunakan katanya El Gibor. Dari kata El yaitu Allah dan Gibor yang diterjemahkan menjadi kata perkasa. Walaupun sebetulnya kata Gibor ini memiliki makna yang sangat dalam dan sangat bermanfaat dan penting bagi kehidupan kita manusia. Tidak kebetulan Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Gibor atau Allah yang perkasa. Karena memang kondisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, selain memang memerlukan keselamatan lewat pengampunan dosa, tetapi juga memerlukan keperkasaan Allah di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Saudara, kita tahu saat manusia sudah jatuh dalam dosa, hal yang pertama kali dialami oleh manusia adalah rasa takut. Bahkan saya membaca sebuah artikel dalam dunia psikologi, kata fobia atau rasa takut yang begitu mencengkram, mengganggu seseorang sampai sebegitu parahnya, itu ternyata jumlahnya ratusan, saudara-saudara. Hampir sekitar 300-an fobia yang sudah tercatat. Entah takut karena A, B, C, ternyata dari A sampai Z, kalau alfabet itu semuanya ada. Saya sampai penasaran, mungkin ada salah satu huruf yang enggak gitu ya. Ternyata dari A, B, C, D sampai Z semuanya ada. Ratusan jenis fobia dialami oleh manusia yang tidak bisa lepas karena kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bersyukur saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kata Gibor itu memiliki paling tidak 3 makna yang utama. Yang pertama, kata Gibor sendiri bicara tentang keberanian atau pemberani. Karena memang bicara tentang tadi ketakutan, hanya bisa dilawan dengan sebuah keberanian. Lawan dari ketakutan adalah keberanian. Cuman masalahnya, ketakutan tidak hanya dialami oleh orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Kita menyadari siapa di antara kita yang tidak pernah takut, bukan? Apalagi mendekati masa-masa akhir tahun, memasuki tahun politik, dengan situasi dunia yang masih belum menentu, juga dengan keadaan ekonomi yang begitu banyak pertanyaan-pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi. Belum lagi secara lebih khusus dalam kehidupan tiap rumah tangga. Orang tua yang mungkin mengkhawatirkan kondisi anaknya ke depannya akan seperti apa. Suami, istri, dan sebagainya.
Ketakutan menjadi sebuah warna-warni dalam hidup manusia. Tetapi kita bersyukur kita punya El Gibor. Supaya kita yang takut memperoleh keberanian di dalam Tuhan. Untuk itulah dia datang dan memperkenalkan dirinya sebagai El Gibor. Untuk memberikan keberanian kepada kita semua. Nah, saya ajak kita melihat dalam beberapa bagian ayat firman Tuhan. Pertama, kita mau lihat dulu saudara, tentang ketakutan di sini. Kenapa sampai bisa ada ketakutan? Kenapa orang sampai bisa mengalami ketakutan? Mari saya ajak sebentar kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saya akan ajak kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan sebuah berita, sebuah kabar, sebuah informasi yang datang kepada kita. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni NG di ayat 3. Bagian awal kita baca bersama 2-3. Yosafat menjadi takut. Seringkali ketakutan terjadi karena adanya sebuah informasi yang mengancam. Sebuah berita yang mengganggu ketentraman kita. Sebuah pesan yang disampaikan yang tidak biasa dan bernuansa negatif. Hari ini berita apa yang mungkin seringkali kita dengar? Informasi negatif apa yang seringkali kita perhatikan, kita baca, kita tonton? Tidak heran kalau berita-berita yang negatif, masalah-masalah yang terlalu sering kita terima menjadikan kita takut. Tidak salah kita tahu informasi. Tidak salah kita harus tahu juga keadaan dunia. Tapi kalau itu saja yang sering kali kita terima dan tidak diseimbangkan, bahkan seharusnya lebih lagi kita menerima kabar firman Tuhan. Tidak heran orang Kristen pun akan menjadi takut. Ketakutan ada sesuatu nuansa emosi yang wajar bisa dialami siapapun. Tetapi yang menjadi persoalan dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita takut harus bagaimana? Bersyukur saudara-saudara kalau kita lihat di ayat yang ketiga masih, Yosafat menjadi takut, tetapi apa yang dilakukan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kehidupan seringkali digambarkan bagaikan pertandingan iman. Dan bicara tentang pertandingan iman, beberapa bulan yang lampau kita juga sempat membahas tema ini. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan di bagian ayat-ayat yang pertama, bagian ayat awal. Marilah kita melakukannya, ini bicara tentang pertandingan iman dalam konteksnya. Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Nah, saya tertarik dengan istilah ini. Kata mata yang tertuju digunakan katanya dalam bahasa aslinya aporao. Artinya apa? Ini bukan bicara sesuatu yang dari sejak awalnya kita memandang Tuhan. Bukan. Tapi dari sesuatu yang tadinya kita teralihkan pandangan kepada Tuhan kepada hal yang lain. Aporao itu artinya mengalihkan pandangan dari sesuatu kepada hal yang lain. Jadi dalam kehidupan ini untuk kita mengatasi rasa takut tidak bisa tidak fokus perhatian kita. Yang selama ini mungkin lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Kepada hal-hal yang buruk, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, yang menggemparkan, yang menggelisahkan. Mari pandang firman-Nya. Berpegang kepada firman-Nya. Itulah maksudnya juga memandang Tuhan. Kok selama ini pikiran kita lebih banyak mengingat hal-hal yang tadi. Hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Mari disiplinkan pikiran kita untuk lebih banyak mengingat Tuhan. Mendekat kepada Tuhan.
Tidak heran saudara-saudara kalau kita lihat juga di dalam bagian ayat firman Tuhan. Mari saya ajak kita lihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 33 ayat yang ke-13. 2, 3. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang jauh, dengarlah. Kata dengarlah itu diambil katanya syama, yang artinya mengertilah, pahamilah apa yang Tuhan lakukan, apa yang aku lakukan, kata Tuhan. Hanya sekedar mengerti, memahami. Hanya sebatas mengetahui. Kalau orang yang jauh. Tapi orang yang dekat, yang mau mencari Tuhan, yang mau terus memandang kepada Tuhan, dikatakan ketahuilah keperkasaanku. Kata ketahuilah digunakan katanya yada. Yang artinya itu mengenal secara pribadi lewat pengalaman yang intim. Kalau kita ingin mengalami keperkasaan Tuhan, daripada kita lebih banyak mencari-cari informasi tentang keadaan dunia ini, tidak salah. Tetapi kita harus lebih banyak mendekat dan mencari Tuhan. Lebih mau mengenal hatinya Tuhan. Boleh orang-orang yang sekarang lagi musim kampanye memperkenalkan visi, misi, janji. Tapi manusia tetaplah manusia. Sebaik-baiknya mereka pun ada dalam keterbatasan yang belum tentu janjinya terpenuhi dengan sempurna. Tapi Allah kita selalu berjanji dan menepatinya dengan sempurna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi di dalam 2 Tawarik pasal 20 tadi. Ketika Yosafat menghadapi ketakutan, dia mencari, mendekat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, tidak lupa untuk mengalihkan perhatiannya dari masalah kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang seringkali ketika mengalami masalah, dia melupakan kebesaran Tuhan, tetapi lebih memandang kepada masalahnya yang besar. Bukan hanya Yosafat, tetapi dia juga mengajak rakyat Yehuda untuk datang kepada Tuhan. Mari saya ajak kita lihat di dalam pasal yang ke-20 kembali, ayatnya yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Di ayat yang ke-12, kita baca bersama, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai apa? Kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi apa? Mata kami tertuju kepadamu. Selanjutnya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Gibor. Karena Tuhan tahu kita manusia yang sering kali mengalami ketakutan, ratusan jenis ketakutan. Tuhan tahu kita butuh keberanian ekstra yang daripadanya. Lewat firman yang kita pegang teguh. Tetapi berikutnya, kenapa perlu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai El Gibor? Karena Tuhan tahu kita sering kali mengalami keletihan. Masalah, ini saling berkaitan saudara. Saya ajak kita lihat di dalam satu bagian kitab lain, kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kita kembali nanti ke 2 Tawarik 20 dengan cepat. Ratapan 3 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tadi bicara tentang ketakutan. Allah El Gibor akan memberikan keberanian. El Gibor juga, kata Gibor itu berarti kekuatan. Karena Tuhan tahu kita manusia seringkali mengalami kelemahan, keletihan. Bukan bicara soal tubuh, tapi bicara tentang jiwa. Kenapa jiwa bisa letih? Di sini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan. Kata tertekan di sini seperti tertindih beban yang berat, letih, lesu, capek, lelah. Apa yang diingat? Kalau saudara membaca latar belakang kitab Ratapan,
Ini bicara tentang situasi-situasi yang menakutkan. Hal-hal yang menggentarkan, sebuah penghukuman yang datang karena memang dosa umat Israel pada waktu itu, orang Yehuda. Tapi ini bicara tentang hal-hal yang buruk. Ketika dia selalu mengingat hal yang buruk itu terjadi, letih. Bukan cuma takut, letih, lelah. Apa yang menjadi fokus yang selalu kita ingat, itulah yang akan selalu kita lihat di dalam batin kita. Kalau kita sering kali tertuju ingatan kita kepada sesuatu, maka hal itu juga yang akan terus terbayang-bayang, yang akan selalu kita lihat di dalam imajinasi kita. Kalau orang lagi jatuh cinta, kan yang selalu diingat sang kekasih, bukan? Maka di piring lihat kamu, di katel lihat kamu, di gayung lihat kamu. Apa yang kita ingat itu akan terfokus untuk kita lihat dalam imajinasi kita. Kalau yang kita selalu ingat masalah, yang selalu kita ingat hal-hal yang buruk, jangan heran maka yang ada di depan kita itu adalah masalah. Dan sayangnya ini seringkali tidak disadari oleh umat Tuhan. Ketika masalah ada di depan kita, menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Ada sebuah kisah yang saya ingat dulu pernah beberapa waktu yang lampau saya pernah bagikan juga. Seorang anak yang gak pernah lihat pesawat. Dia lihat pesawat hanya dari kejauhan, maksud saya tidak dilihat secara dekat. Wah, hebat ya Pak ya, pesawat bisa terbang. Anak yang masih kecil. Menurut kamu pesawat itu sebesar apa? Kayaknya sih kecil ya. Oke, Papa ajak kamu yuk lihat pesawatnya langsung dari dekat. Waktu dia lihat dari dekat, wah, pesawatnya besar. Lalu sang ayah mengambil sebuah uang koin yang tentu saja kita tahu ukurannya kecil. Waktu uang koin, 2 buah uang koin maksud saya, didekatkan di mata si anak itu. Lalu si ayahnya bilang, "Nak, kamu bisa lihat pesawatnya?" "Ya enggak lah ayah, kan terhalang oleh uang koin itu." Uang koin dengan pesawat besar mana saudara? Jauh lebih besar pesawat. Tapi karena uang koin itu menghalangi pandangan kita kepada pesawat, kita nggak bisa melihat besarnya pesawat. Masalah kalau terus kita ingat, muncul terus dalam imajinasi kita, kita nggak bisa lihat kebesaran Tuhan. Dan Tuhan nggak mau itu. Karena kita bisa kehilangan iman. Padahal Ibrani 11 ayat 6 bilang apa? Tanpa iman, tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Dan itu yang iblis serang. Karena iblis nggak mau hidup kita berkenan di hadapan Allah. Iblis nggak mau kita mempunyai iman yang teguh. Iblis nggak mau kita mengalami kemenangan di dalam iman. Karena itu jangan biarkan masalah terus ada dalam pikiran kita. Jangan biarkan masalah itu terus ada dalam pandangan imajinasi kita. Tetapi terus pandang Tuhan kita yang lebih besar daripada masalah. Amin. Yosafat mengajar untuk arahkan mata kepada Tuhan. Dan kita lihat berikutnya di pasal 20 kembali, 2 Tawarik pasal 20. Di ayatnya yang ke-14. Datanglah pesan Tuhan melalui Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Berikutnya kita baca. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Waktu kita tahu datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, lebih memandang kepada Dia daripada masalah, perhatikan, firman pasti akan dinyatakan. Bahkan ini menarik. Tidak kebetulan dan memang tidak biasa. Istilah ini diungkapkan dengan begitu panjang tentang tokoh yang ada dimunculkan di ayat ini. Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Biasanya kalau diperkenalkan di Alkitab, tokoh itu biasanya cuman misalnya Yusuf bin Yakub. Yusuf anaknya Yakub, begitu saja.
Tapi ini uniknya Alkitab. Kalau saudara mempelajari di dalam sebuah pelajaran di sekolah Alkitab, kalau ada sesuatu yang gak biasa, itu biasanya ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan. Ini gak biasa. Karena ini ada sebuah gaya sastra. Tapi bukan cuma sekedar gaya sastra, ini ada pesan khusus. Yahaziel artinya dilihat oleh Tuhan. Sedangkan Zakaria artinya Tuhan mengingat. Jadi waktu kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh Yosafat dan masalah yang mungkin sedang dihadapi kita saat ini, ada yang memperhatikan, ada yang peduli, yaitu Tuhan. Orang bisa saja punya kemampuan untuk menolong kita, tapi tidak memperhatikan dan tidak mau tahu kesulitan kita. Tapi Tuhan kita adalah Yahaziel, yang artinya kita dilihat. Situasi kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Zakaria, Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak melupakan kita. Apa yang panitia Natal kemarin sudah lakukan, apa yang saudara-saudara sudah lakukan untuk Tuhan, Tuhan mengingatnya. Tuhan gak melupakan. Orang mungkin boleh melupakan kebaikan saudara, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan saudara. Orang boleh melupakan jerih lelah kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan jerih lelah saudara untuk Tuhan. Dia melihat, dia mengingat. Dan Benaya artinya Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang membangun, Tuhan yang menaikkan. Siapa di sini yang orang hidupnya terus ada di atas? Gak ada. Ada saatnya kita juga mungkin lemah, terpuruk, ada di dalam lembah-lembah kehidupan. Entah lembah air mata, lembah penderitaan. Tetapi Tuhan kita sanggup mengangkat kita dari lembah yang terdalam sekalipun. Dengan tangan kanan yang kuat. Dan matanya, artinya anugerah dari Tuhan. Semuanya karena anugerah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di bagian kisah ini, pada akhirnya Tuhan memperkenalkan keperkasaannya. Bukan hanya memberikan keberanian kepada Yosafat, memberikan kekuatan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda untuk menghadapi masalah besar ini, tetapi juga memberikan kemenangan. Tapi kemenangan ini tidak tiba-tiba saja datang. Ada hal banyak di Alkitab yang Tuhan contohkan untuk menjadi teladan buat kita. Tidak cukup cuma sekedar kita punya keberanian. Enggak cukup dari yang lemah tadinya kita kemudian dikuatkan. Tapi berikutnya yang Tuhan mau ajarkan untuk kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mari saya ajak kita lihat masih di 2 Tawarik 20 di ayatnya yang ke-21. Setelah ia, yaitu Yosafat, berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22 kita baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul. Haleluya. Banyak kali kita baru memuji Tuhan, menyanyi dengan segenap hati ketika dapat pertolongan dari Tuhan. Enggak salah, itu baik. Kita ditolong, kita dapat jawaban atas doa kita, kita terima mujizat yang tak terduga. Wah, memuji Tuhan dengan segenap hati. Enggak salah, baik, tapi itu biasa. Yang luar biasa adalah, walaupun masalah masih ada, mungkin doa belum dijawab, tetapi kita masih tetap mau memuji Tuhan. Orang Israel di zaman Musa, waktu lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, bisa memuji Tuhan. Waktu terima masalah, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah. Maukah kita berubah di tahun yang akan kita jelang nanti, tahun 2024? Ngadapin masalah, jangan lagi cuma ngomel-ngomel, marah-marah. Itu orang dunia pun bisa. Tapi umat Tuhan ngadapin masalah, dia pilih untuk tetap memuji Tuhan.
Dan ini ayat jelas bilang, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Saat kita memilih untuk memuji Tuhan, sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri mengarahkan pandangan kita yang tadinya kepada masalah, kepada Tuhan yang besar. Asal jangan nyanyinya setengah hati. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, pikiran dan hati tertuju kepada Tuhan yang kita puji. Jangan lagi nyanyi memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tapi di pikiran masalah gua juga besar nih. Itu enggak segenap hati, setengah kepada Tuhan, setengah sama masalah. Pagi hari ini, saya undang pemain musik maju ke depan. Mari pujikan Allah kita yang besar. Sebab dikatakan di sini di bagian berikutnya, saat Tuhan menyatakan keperkasaannya, El Gibor. Kata yang ketiga, El Gibor, artinya pahlawan yang memberi kemenangan, jagoan. Dikatakan pada waktu itu Yehuda dibuat terkejut karena ternyata pasukan musuh sudah dibuat Tuhan porak-poranda, kacau balau, hancur. Sampai mereka menjarah-jarahan, 3 hari pun tidak cukup sebetulnya. Saking berubahnya kemenangan yang mereka peroleh dari yang tadinya ketakutan. Bahkan lembah yang tadinya menakutkan menjadi lembah pujian. Dan kegemparan menimpa bangsa-bangsa. Sebagai ayat terakhir, saya ajak kita lihat di dalam kitab Zefanya. Zefanya 3. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Zefanya 3 ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersorak-soralah hai putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Ayat 16. Pada hari itu, ayat 16 kita baca juga. 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah. El Gibor, memberikan keberanian, memberikan kekuatan. Ayat yang ke-17 terakhir. 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memberi engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Keberanian, kekuatan, dan kemenangan. Kata pahlawan itu digunakan katanya Gibor. Mari pagi hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan sorak-sorai pujian kepada Tuhan kita yang besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Mari kita siapkan lebih lagi untuk Tuhan menjamah dan melawat kita. Sebab tangan kanan Tuhan yang kuat sanggup untuk memberikan keberanian, kekuatan dan kemenangan buat saya dan saudara. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.
Engkau Allahku, Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Sementara musik mengalun dengan lembut, pujian ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Kata meneguhkan dalam salinan aslinya menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam ayat ini termuat El Gibor, yang akan memberikan keberanian, yang akan memberikan kekuatan, dan akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Kalau saat ini ada yang merasa engkau takut, khawatir, bimbang, cemas, atau ada mungkin di antara saudara yang merasa letih menjalani hidup, capek, lesu, gak punya semangat. Atau adakah engkau yang saat ini mungkin merasa gagal dan kalah? Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan katakan, oh, Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegang. Amin, 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 amin. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Yakini dengan iman, oh, Dia memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku katakan lagi dengan segenap hati, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Oh, Yesus mari pegang setiap tangan kami Tuhan. Haleluya. Tangan kananmu, kami percaya kami menang di dalam Engkau. Oh, sebab Engkau Tuhan pemenang kami. Kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin, amin, amin. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, kemenangan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akan berdoa,
dalam waktu yang singkat saja, Saudara yang butuh dukungan doa secara khusus, taruh tanganmu, kedua tanganmu di dada masing-masing. Taruh tanganmu sama-sama di dadamu. Dan ganti. Kalau mungkin selama ini engkau berdoa datang kepada Tuhan hanya berisi keluhan ataupun mungkin permohonan. Tapi saya mengajak pada pagi hari ini, lakukan sebuah tindakan iman dan lakukan sebuah pernyataan iman. Saat pagi hari ini, yakini Dia El Gibor kita. Engkau yang takut akan diberikan keberanian. Engkau yang mengalami kecemasan, kekhawatiran akan diberikan keyakinan. Engkau yang lemah, lelah menjalani hidup akan diberikan kekuatan yang baru. Engkau yang kalah dan gagal, pegang janji Tuhan, Dia akan berikan kemenangan. Suarakan, nyatakan syukurmu kepada Tuhan dari hatimu yang terdalam saat pagi hari ini. Bermasmur bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Engkaulah El Gibor kami Tuhan. Oh, kami terima kekuatan daripadamu dalam nama Yesus. Kami terima keberanian darimu dalam nama Yesus. Dan kami sambut kemenangan yang Tuhan berikan bagi hidup kami dalam nama Yesus. Tahun 2024 boleh bagi orang dunia menjadi tahun yang menakutkan. Tahun yang membuat orang banyak putus asa dan lelah menjalani hidup. Tahun mungkin banyak orang mengalami kejatuhan dan kegagalan. Tetapi dengan arah pandangan yang kami tujukan kepada Tuhan Yesus pada saat ini, kami akan sambut tahun 2024 dan beberapa hari ke depan dengan iman yang teguh. Bahwa El Gibor ada beserta dengan kami. El Gibor ada di dalam kami. Immanuel, Allah pemenang kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidaklah berlalu dengan begitu saja. Tapi firman-Mu terus akan bersuara. Firman-Mu terus akan memperbaharui, meneguhkan, dan membawa kami di jalan kemenangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami syukuri setiap firman-Mu. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ya. Firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang perkasa. Amin. Karena itu kita tidak perlu takut untuk memasuki tahun 2024 nanti. Terima kasih Bapak Pendeta Yonatan. Tuhan pakai lebih heran, hikmat dan luar biasa dalam pelayanannya. Hari ini kita sama Yonatan pelayani Tuhan ya Pak ya. Hanya satu, membawa firman Tuhan, satu WL. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menjalankan korban persembahan, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak buat segala firman yang sudah disampaikan, berkat rohani yang sudah kami terima pagi hari ini. Biarlah kami pulang membawa rema firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kalau sebentar sebagai tanda ucapan terima kasih kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati tangan-tangan kami Tuhan yang memberi pagi hari ini. Kalau ada yang belum bisa memberi, Engkau berkati juga Tuhan di lain kesempatan bisa memberi. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian sambil korban persembahan dijalankan. Haleluya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga
persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga lagi sekali, kami bawa korban pujian, kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Itu juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Haleluya. Kita akan oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Hormat Ibu Gembala akan tutup dalam doa berkat. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami ada. Dan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah setia hadir pada pagi hari ini. Mereka mengutamakan Engkau, mencari Engkau. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga akan memberikan berkat-berkat khusus kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kali kami mendengar firman-Mu. Kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali. Iman kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kalau kami ada bersama dengan Engkau, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena Engkau berperang bersama kami, Engkau berperang ganti kami, Engkau berdiri di hadapan kami, bahkan Engkau mengelilingi kami Tuhan. Bahkan setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan anak-anak-Mu, semua Tuhan dilindungi dan dijaga oleh Engkau, karena kami mempunyai Engkau sebagai Allah El Gibor yang luar biasa, yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun yang datang dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami selalu percayakan hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami kembali ke rumah kami, kami percaya berkat yang daripadamu juga menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kesehatan yang daripadamu juga Tuhan Yesus melingkupi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh tetap memuliakan Engkau Tuhan dengan apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali bersama anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus selalu ada, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.